Saudara, Shalom, selamat bertemu kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinase GKJ Purworejo. Saudara, hari ini kita akan bersama belajar dan mencermati tentang hidup sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai anak-anak terang dari kitab Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 3. Efesus 5 ayat 1 sampai dengan 3, yaitu hidup sebagai anak-anak terang. Mari kita cermati bersama. Yang demikianlah sabda Tuhan. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemasan atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, dan yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Demikian firman Tuhan yang berbahagia. Barang siapa mendengarkan dan merenungkan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, suka atau tidak, di dalam kehidupan ini ada dua golongan yang disebut sebagai orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Yang disebut sebagai golongan hitam, juga golongan putih. Yang disebut sebagai orang yang tidak percaya pada Allah atau yang percaya kepada Allah. Dan dalam Alkitab kita hari ini mengambil satu istilah, yaitu orang yang hidup di dalam terang atau gelap. Terang adalah simbol dari Tuhan. Gelap adalah simbol dari kegelapan. Dan orang yang hidup di dalam terang, orang yang percaya kepada Allah, dia akan berperilaku terang. Sebaliknya orang yang hidup dalam kegelapan, dia akan berperilaku sebagai yang kegelapan, yang tentu bertentangan dengan yang dikehendaki oleh Allah. Apa misalnya? Yang tidak dikehendaki oleh Allah adalah ya tentu saja hal-hal yang terkait dengan dosa, yang terkait dengan kejahatan, yang terkait dengan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Tapi sebaliknya, yang terkait dengan kebenaran itu adalah kekudusan dan yang baik. Contoh, pertama, penyembahan. Kalau anak terang, tentu yang disembah adalah Tuhan dan bukan yang lain. Bukan juga alam, bukan manusia. Dua, pujian. Pujian itu tentu ya kepada Tuhan dan bukan kepada dirinya sendiri atau yang lain. Anak terang adalah representasi dari kehendak Allah. Oleh sebab itu, setiap hari kita harus dituntut untuk berbuat sesuatu yang baik. Kita dituntut untuk melakukan sesuatu yang benar kepada sekitar kita, mulai dari keluarga kita, tapi juga kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara, kalau itu dilakukan dengan benar, maka kita adalah bagian dari orang yang hidup di dalam terang. Saudaraku, ada seorang yang sedang melakukan perjalanan. Dan dia melihat ada orang yang dirampok. Kemudian dia berhenti,
kemudian dia turun dari yang dikendarainya dan dia menolong, kemudian dinaikkan itu ke kendaraannya, kemudian dibawa ke tempat untuk perawatan, dan dia mengatakan, ini uang, kalau kurang nanti ini identitasku, aku akan kembali untuk datang merawat dia. Saudaraku, kemudian orang ini ditolong, dan di perumpamaan itu Yesus berkata, manakah yang menjadi sahabat dari orang yang menderita? Dan kita tahu jawabnya, ya orang yang menolong. Tapi pertanyaannya juga bisa diubah. Manakah yang sebenarnya beriman? Orang yang mau menolong atau orang yang sekedar lewat? Karena dalam perumpamaan itu, saudara, ada juga orang yang lewat. Orang yang sebetulnya pakai baju agama, pakai simbol agama, tapi dia tidak menolong. Siapakah yang hidup di dalam terang? Yang hidup di dalam terang bukan yang pakai simbol agama, tapi orang yang melakukan sesuatu sesuai kehendak Tuhan. Saya ulangi, yang melakukan sesuatu sesuai kehendak Tuhan. Nah, oleh sebab itu, pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya termasuk orang yang mau melakukan sesuatu sesuai kehendak Allah sebagai anak terang, yang tidak menyalahkan orang lain, yang suka menolong, dan yang juga berbuat hal-hal yang baik di tengah masa seperti ini. Nah, saudaraku yang terkasih, sebagai hambanya saya mengajak, mari kita belajar untuk melakukan hidup sebagai anak terang, dan mari kita belajar untuk melakukan hal yang baik. Apakah bisa? Roh Kudus akan memampukan kita. Mari kita berdoa. Semoga Tuhan memberkati kami semua dan memampukan kami untuk melakukan hal yang baik sebagai anak terang, dan itu menjadi wujud nyata dari iman kami. Terima kasih Tuhan, kuatkanlah. Haleluya. Amin.